Halo semua para pembelajar kelas 11 MIA dimanapun berada. Jumpa lagi dalam channel kita Comat SS, Coretan Matematika Siswanto Sitepu. Oke. Sebelumnya jangan lupa share and subscribe. Oke. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang bagaimana cara menentukan panjang tali busur persekutuan dua buah lingkaran. Oke. Perhatikan ya, dua lingkaran yang sudah saya berikan, mana lingkarannya berpotongan di A dan di B. Jadi lingkaran pertama persamaannya sudah dikasih tahu, lingkaran kedua juga. Jadi pusatnya kita buat untuk lingkaran pertama adalah P1, nanti jari-jarinya adalah R1 ya. Demikian juga untuk lingkaran yang kedua ya, pusatnya adalah P2, jari-jarinya R2. Nah, bagaimana cara menghitung panjang tali busur persekutuan dua lingkaran ini? Maka ini kita akan menggunakan bantuan konsep segitiga ya. Oke, coba diperhatikan ya gambarnya. Jadi langkah mula-mula adalah kita tarik garis dari P1 ke A ya. Ini sepanjang jari-jari ya. Kemudian dari P1 ke B ini juga sepanjang jari-jari R1 ya. Maka kalau kita perhatikan segitiga yang muncul adalah segitiga sama kaki ya. Jadi kita pindahkan dulu keluar biar lebih gampang kita melakukan perhitungannya. Oke, kita pindahkan. Jadi ini adalah P1, di sini adalah A, di sini adalah B. Jadi ini sepanjang R1, ini juga sepanjang R1. Lalu kita tarik garis tinggi ya dari P1 ke AB ya. Katakanlah misalnya ini adalah si O. Nah, karena ini tadi segitiga sama kaki, maka AO sama dengan OB. Oke, AO sama dengan OB. Kita tulis AO sama dengan OB, sehingga AB sama dengan siapa? 2 kali AO ya, atau 2 kali OB boleh. Nah, inilah dia. Kemudian bagaimana caranya kita menghitungnya? Nah, jadi kalau kita lihat sudah muncul siku-siku ya, maka kita akan menggunakan konsep Pitagoras. Jadi kita hitung dulu unsur-unsur yang kita butuhkan. Oke, maka kita tinjau lingkarannya. Jadi yang pertama kita ambil adalah kita hitung panjang R1 ya. Kita hitung R1. Jadi jari-jari lingkaran 1. Lingkaran satunya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ya, sama dengan 0. Dari sini jelas bahwasanya A-nya adalah 4 ya, yang di X 4. Lalu B-nya karena tidak ada Y maka B-nya 0. C-nya juga demikian, C juga 0 ya. Maka dari sini dapat kita ambil pusat dulu ya. Pusat dulu kita hitung. Pusatnya dulu. Rumusnya masih ingat ya? Min A per 2, koma min B per 2. Oke, maka pusatnya langsung saja berarti min 4 per 2, berarti min 2 ya. Min 0 per 2, 0 ya. Oke, maka sekarang kita hitung jari-jari R1. Nah, menghitung R1 seperti langkah yang kemarin yang sudah pernah kita pelajarin. Langsung kita kuadratkan pusatnya ya, lalu jumlah pusatnya min 2,0. Jadi 2 kuadrat ini kita baikkan saja ditambah 0 kuadrat ya. Oke. Lalu ini dikurangkan dengan C. C-nya berapa? 0. Maka masukkan 0. Maka dapatlah jari-jarinya adalah akar dari 4. Oke, sama dengan 2. Nah, jadi sekarang kita sudah punya nih, jari-jari sudah ada, lalu pusat juga sudah ada. Nah, sekarang
kita mau hitung jarak P1 ke O. Jadi jarak P1 ke O itu adalah jarak titik terhadap garis. Jadi sekarang yang kita cari adalah garis AB dulu ya. Jadi kita cari garis AB. Jadi garis AB ini sama dengan apa? Ini garis kuasa ya. Garis kuasa yang dapat kita cari dengan menggunakan konsep apa? Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat kan? Konsepnya adalah dapat kita hitung ini dengan cara L1 dikurang L2 ya, sama dengan 0. Oke, ini dia. Maka sekarang tinggal kita cari dulu garisnya. Cari garisnya, maka kita ambil L1 dikurang L2. Jadi dari soal kita sudah punya tadi L1 nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Lalu L2 nya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6Y sama dengan 0. Oke. Maka dari sini kita akan menemukan L1 dikurang L2, yaitu kita kurangkan aja ya. Kita kurangkan X kuadrat dikurang X kuadrat, berarti Y kuadrat dikurang Y kuadrat, berarti ini. Lalu 4X, karena tidak ada kawannya di bawah, kita tulis saja 4X. Kemudian kurang ya. Kemudian kurang 6Y juga gak ada kan, tulis saja. Nah dia sama dengan 0. Jadi kita sudah punya nih garisnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita hitung. Langkah selanjutnya kita hitung P1O. Ini adalah jarak titik. Jarak titik pusat ya. Titik pusatnya tadi adalah min 2,0 ke garis 4X dikurang 6Y sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita gunakan konsep jarak titik ke garis ya. Ini juga sudah pernah kita pelajari. Jadi ini P1O ini sama dengan harga mutlak ya. Mutlak dari, kita tukar X dan Y nya dengan min 2 dan 0 ya. Jadi X nya kita ganti min 2, jadi 4 dikali min 2 dikurang 6 dikali 0. Oke. Lalu ini kita bagi dengan akar dari ya, kuadrat daripada koefisiennya dijumlahkan ya. Jadi ini 4 kuadrat ditambahkan 6 kuadrat, maka dapatlah kita ini harga mutlak dari 4 kali min 2 min 8 ya. Ini 0 nya abaikan saja, per akar dari ini 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36 tambah 16 52 ya. Oke. Jadi P1O ini dapat kita sederhanakan karena mutlak abaikan jaminnya ya. 8 per ini kita sederhanakan, ini 4 dikali 13 berarti 2 akar 13. Ini boleh kita matikan 8 bagi 2. Ini 4 per akar 13. Oke, jadi sudah ada P1O ya. Maka selanjutnya kita akan menghitung panjang AO ya. Jadi kita hitung sekarang panjang AO. Bagaimana panjang AO? Dengan menggunakan bantuan konsep Pitagoras ya. Maka AO itu dapat kita hitung dengan cara akar dari ya. Perhatikan kembali segitiga siku-sikunya. AO itu sama dengan AP1 dikuadratkan lalu dikurang ya. Dikurang dengan siapa? P1O dikuadratkan. Jadi
kalau kita perhatikan sudah ada unsurnya, maka sekarang tinggal kita masukkan ya akar dari AP1 kuadrat, ini R1 ya, ini sama dengan R1 tadi 2 kuadrat nih dikurang P1O kuadrat, jadi ini 4 per akar 13 kuadrat ya. Jadi ini kalau kita teruskan, ini adalah akar dari 4 ya, kurang ini 16 per 13 ya. Kalau kita sederhanakan, ini adalah akar dari ini 3 dikali 14 52 ya, 52 dikurang 16 per 13, jadi akar dari 36 per 13 ya, alias 6 per akar 13. Nah inilah si AU, jadi kita sudah punya nih AU ya, sudah ada AU nya, maka panjang tali busur ya AB ini adalah 2 kali AU, maka sama dengan 2 dikali 6 per akar 13 sama dengan 12 per akar 13. Demikian pembahasannya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Oke, supaya lebih mantap lanjutkan dengan soal-soal